Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Febriani dengan NIM 4211 210004. Mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan dan menunjukkan video hasil diskusi kami yang bertemakan dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya, Dede Febriani, sebagai moderator dan teman-teman saya. Selamat menonton. Sebelum masuk pada pembahasan materi, kita ketahui terlebih dahulu apa sih wawasan Nusantara? Nah, seperti yang kita lihat, wawasan Nusantara itu merupakan suatu cara pandang atau melihat seluruh masyarakat di Indonesia terhadap lingkungan. Seperti pada penjelasan Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional, ada beberapa wawasan Nusantara bersifat menunggal. Dari materi yang akan kami angkat dapat dikatakan sebagai manunggal atau aspek peran bidang ideologi, di mana di negara Indonesia terdapat banyak beraneka ragaman agama. Akan tetapi dari perbedaan tersebut tidak akan merubah sebuah Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap untuk satu tujuan. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta kesinambungan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada beberapa asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami. Yang pertama, asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan. Yang keempat, asas keadilan. Dan yang kelima, asas kerjasama. Sebuah kejadian yang tidak terpuji kembali terulang, di mana sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab memaksa membubarkan umat Kristiani yang sedang beribadah pada hari Minggu kemarin. Kejadian ini direkam oleh salah satu jemaat yang berada di tempat kejadian. Diketahui, lokasi kejadian ini berada di daerah Cikarang, Bekasi. Dalam postingan live yang diunggah oleh akun Facebook tersebut, terlihat sekelompok oknum dengan sengaja memutar speaker dengan lagu-lagu religi dengan volume yang sangat keras. Padahal, di dalam terdapat jemaat Kristen yang sedang beribadah. Postingan itu pun viral, khususnya di kalangan masyarakat Batak, sehingga menimbulkan adanya kegaduhan. Menindaklanjuti kejadian yang beredar luas di dunia maya tersebut, pemuda Batak Bersatu akhirnya turun tangan. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan atas pembubaran ibadah di Cikarang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemuda Batak Bersatu menuntut keadilan di Polres Bekasi atas tindakan pemaksaan penutupan gereja di Cikarang tersebut.
Berikut adalah pernyataan Ketua Pemuda Batak Bersatu. Beliau mengatakan bahwa jika tidak terrealisasi tindakan toleransi di Cikarang, akan diadakan massa yang lebih banyak lagi. Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut mengatakan bahwa pendiriannya rumah ibadah tersebut tidak mempunyai izin, dan masyarakat sekitar juga merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya rumah ibadah tersebut. Diagram fishbone. Seperti yang audiens lihat, di sini kami menggunakan diagram fishbone yang dimana digunakan untuk menemukan suatu masalah dari tema yang kami kaji. Di mana diagram fishbone kami berjudul konflik antar agama yang terdiri dari pimpinan agama, sebab akibatnya hanya mementingkan umatnya dan informasi mengenai agama lain tidak nyata. Yang kedua, umat agama memiliki iri hati kepada agama lain dan mengganggu agama lain saat beribadah. Yang ketiga, lingkungan, sebabnya fanatisme dan intoleransi. Yang keempat, kepala daerah, sebabnya kurang tegas karena tidak adanya surat izin pembangunan rumah ibadah. Terkait solusi yang dapat kita ambil mengenai video yang kami paparkan, menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan pengetahuan terkait intoleransi kepada masyarakat Indonesia, memaparkan nilai-nilai Pancasila, serta menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Mahasiswa mengadakan janji untuk berdiskusi di ruangan diskusi. Video ini menayangkan mahasiswa sedang menuju ke ruang diskusi. Mahasiswa sudah berkumpul di ruang diskusi. Mahasiswa sedang melakukan diskusi kelompok di ruang diskusi. Di video ini, ada mahasiswa sedang kehausan dan kelaparan, tetapi teman sekelompoknya sedang menjalankan ibadah puasa, dan temannya mengingatkan untuk saling toleransi dengan keadaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sudah menunjukkan untuk melaksanakan sholat dan temannya pun izin sholat. Mereka pun menghentikan diskusi mereka sejenak. Sambil menunggu temannya sholat, mereka pun istirahat. Temannya pun pergi dan melaksanakan sholat. Dari kedua video yang bertentangan dan bersesuaian dengan tema kami,
dapat kami ambil yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam pasal ini dapat dikaitkan dengan tema pertama yang dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman. Pada pasal 29 ayat 2 memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beribadah. Sesama umat beragama harus saling pengertian, saling menghormati, dan saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem toleransi sangat penting untuk menata umat beragama, memiliki hubungan baik dengan umat agama lainnya. Dalam teori toleransi, menghargai umat Islam yang sedang menunaikan puasa adalah sikap toleransi yang sangat mulia. Kesimpulannya adalah, sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang ke keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya. Berdasarkan keberagaman inilah munculnya nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan Indonesia sehingga Indonesia sebagai negara kesatuan. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tersebut memudar sehingga menjadi sumber konflik sosial. Salah satu konflik sosial yang terjadi dan terus-menerus berjalan pada saat ini adalah intoleransi. Berdasarkan video intoleransi yang kami ambil, yaitu mengenai pembubaran orang Kristen beribadah di Cikarang. Kita tidak bisa membiarkan intoleransi terjadi begitu terus-menerus. Virus intoleransi dan diskriminasi tak kalah bahayanya dari virus corona, karena tak saja membahayakan human security minoritas, tetapi juga dapat merusak tatanan tertib sosial dan kedamaian. Kesimpulannya adalah, sebagaimana